menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah padanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saya ulangi, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Para adik yang dikasihi Tuhan, tema bacaan kita pada pagi hari ini umur panjang, kekayaan, dan hormat. Bapak Ibu, dalam Amsal 3 ayat 16 ada 3 hal yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Umur panjang itu berkaitan dengan hidup sehat, baik jasmani maupun rohani, hidup yang indah. Kemudian kekayaan itu berhubungan dengan materi, kecukupan sehari-hari. Dan kehormatan itu berkaitan dengan kedudukan, jabatan, derajat. Itu yang sering kali atau biasa dibutuhkan oleh setiap manusia dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 16. Ketiga hal tersebut diberikan oleh Tuhan sebagai bonus karena Salomo begitu mengasihi Tuhan dengan hidup menurut jalan Tuhan dan mengikuti segala ketetapan dan perintah Tuhan. Itu bisa kita baca di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 3 dan 14. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban.
ayat 14, mohon maaf. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Itu kunci pertama untuk mendapatkan 3 bonus dari Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan hidup menurut jalan Tuhan dan mengikuti ke segala ketetapannya. Kita harus selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Kita melekat pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kuncinya adalah Salomo itu selalu bertekun di dalam doa dengan sungguh-sungguh dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Meskipun Salomo mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai seorang raja, yang mempunyai kekuasaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakatnya yang begitu banyak, tetapi Salomo mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui akan segala kelemahannya, kemudahannya. Itu yang perlu kita teladani dalam kehidupan Salomo. Seringkali kita begitu bukan mengutamakan untuk kedekatan dengan Tuhan, tetapi kita seringkali dalam kehidupan nyata ini lebih banyak mementingkan terlebih dahulu ketiga hal ini daripada kita mendekatkan diri pada Tuhan melalui doa dan sebagainya. Kemudian pertanyaan berikutnya, begitu pentingkah hikmat bagi Salomo dan bagi kita? Saya mencoba membuka di kita Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti hikmat itu adalah suatu kebijaksanaan atau secara hikmat atau kebijaksanaan, kepandaian, dan secara luas dapat diartikan bahwa hikmat adalah kemampuan menimbang segala sesuatu dengan benar dan berakal budi. Hikmat adalah kemampuan menimbang segala sesuatu dan dengan benar dan berakal budi. Itu memang juga perlu diperlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak dihadapkan dan selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Dan di dalam menimbang pilihan mana yang paling baik sesuai dengan kehendak Tuhan, kita belajar dari Salomo. Salomo meminta hikmat agar bisa menimbang segala sesuatunya dengan benar dan berakal budi. Karena seringkali dalam kenyataan hidup kita, di dalam mengambil keputusan kita seringkali mengandalkan emosi kita. Sehingga akibatnya apa? Seringkali keputusan yang kita ambil itu adalah hanya menurutkan kehendak hati kita. Dan ini kita belajar dari Salomo. Hikmat itu penting sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap kita akan melangkah, pasti kita dihadapkan pada suatu pilihan. Pilihan mana yang kita ambil? Hendaknya pilihan kita adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Maka di dalam doa Bapa kami itu kita diajarkan, jadilah kehendakmu, bukan kehendak kami. Dan Salomo mengutamakan memohon ini bukan umur panjang, kekayaan,
tetapi dia memohon hikmat karena dia merasa masih sangat muda untuk memimpin suatu bangsa yang begitu besar. Dan kita perlu tahu bahwa dari manakah sumber hikmat itu. Sumber hikmat bisa berasal dari Allah, manusia, atau sesama kita, atau dari alam. Namun sumber hikmat yang paling besar dan paling benar adalah dari Allah. Amsal 8 ayat 12 katakan, Tuhan bersabda, "Akulah hikmat. Padaku ada pengertian, kebijaksanaan, dan pengetahuan." Dan seringkali kita berpikir bahwa semua bentuk pengetahuan, kepandaian, hikmat dapat diperoleh melalui pendidikan, melalui membaca buku sebanyak mungkin. Namun pengetahuan yang kita dapatkan tersebut hanya sebatas meningkatkan kecerdasan intelektual kita. Kecerdasan atau kepandaian itu seringkali tidak berkorelasi dengan hikmat, pengertian hikmat. Banyak orang yang punya kepandaian tinggi bukan seperti padi yang semakin merunduk, padi yang berisi. Pastinya kalau kita mempunyai pengetahuan yang tinggi, kita akan seperti padi yang berisi, merunduk, merendahkan diri. Karena semua pengetahuan atau hikmat itu diperoleh dari Tuhan. Tapi banyak orang yang berpengetahuan, berpendidikan, kalau kita baca di internet atau kita mendengar internet, kesombongan mereka yang mereka utamakan. Menganggap orang sesama lebih rendah, menganggap dirinya lebih baik. Demikian juga umur. Itu seringkali tidak berkorelasi secara langsung dengan hikmat. Tapi saya percaya para Adi, Yosua yang hadir di sini itu semuanya mempunyai hikmat. Tapi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, umur, semakin bertambahnya umur itu bukan semakin bertambahnya hikmat. Karena itu kita belajar dari Salomo agar kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena sumber hikmat itu hanya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita cari terlebih dahulu adalah sebaliknya, yaitu bukan hikmat, tetapi umur panjang, kekayaan, dan hormat. Ini kita perlu hati-hati kalau yang kita cari terlebih dahulu ada umur panjang, kekayaan, dan hormat. Karena seringkali dalam dunia nyata, kalau itu yang dicari, yang menjadi utama dalam kehidupan kita, manusia seringkali menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan itu semua. Kita banyak baca di media sosial, di televisi, kalau mereka mengejar kekayaan, jabatan, bahkan seringkali kita mendengar karena jabatan kita menjual Tuhan Yesus.
Karena mengejar kekayaan, akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Terus apa yang harus kita lakukan saat ini? Di tengah berbagai tantangan dan pencobaan kehidupan, kita belajar dari Salomo agar kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, mengandalkan diri kepada Tuhan dengan salah satunya berdoa dengan sungguh-sungguh dan dalam kerendah hati di hadapan Tuhan. Saya yakin para Yosua ada kerinduan untuk selalu berdoa, dan itu juga tercermin di dalam pagi hari ini. Ada kerinduan untuk selalu berdoa. Meskipun mohon maaf, saya seringkali lupa untuk hadir. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua ada suatu kerinduan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa. Dan ini menjadi nafas kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, kita hendaknya menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai hikmat, yang hidup dalam takut akan Tuhan, setia dan taat melakukan segala kehendak firman-Nya. Sehingga dalam kehidupan kita bukan suatu doa hafalan saja yang kita lakukan. Jadi bila kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Itu yang menjadi landasan dalam kita melangkah. Setiap harinya kita menjadi anak Tuhan yang mempunyai hikmat, menimbang segala keputusan kita seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan kebenaran firman Tuhan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita melakukan hal di atas, Tuhan tidak hanya memberikan janji berkat-Nya kepada Salomo saja, tapi juga bagi kita semua berupa bonus umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Tapi perlu kita mengingat bersama-sama bahwa setelah kita menerima hikmat dan bonus dari Tuhan berupa umur panjang, kekayaan, dan kehormatan, ini yang selalu harus bersama-sama kita ingat. Hendaknya kita tetap memelihara ucapan syukur kepada Tuhan, bukannya menyalahgunakan bonus-bonus yang telah Tuhan berikan dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai hikmat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.